siang, Jati. Siang, Bu. Baik, untuk sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk yang bertugas, dipersilakan. Baik, izin memimpin doa sebelum memulai perkuliahan. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami memulai perkuliahan dengan penuh harapan dan semangat. Kami memohon bimbingan-Mu agar diberikan kecerdasan dalam memahami ilmu, ketekunan dalam belajar, serta hati yang lapang dalam menerima pengetahuan. Doa selesai. Baik Ibu, izin membuka perkuliahan dengan salam. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, terima kasih. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik aja, nggak ada yang mau sharing terlebih dahulu? Baik aja. Kita lanjut ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai prasangka negatif. Jadi ada yang sudah tahu apa itu prasangka negatif? Belum ada. Baik, karena kalian masih belum ada yang mengetahui apa itu prasangka negatif, jadi Ibu di sini akan menjelaskan ya bahwa prasangka negatif itu adalah pandangan negatif yang didasarkan pada sikap antipati dan generalisasi yang keliru atau salah. Jadi di prasangka negatif ini ada 3 tanda yang menunjukkan bahwa kalian itu berprasangka negatif, yaitu ada pandangan negatif, ada sikap antipati, dan juga generalisasi yang keliru atau salah. Pandangan negatif itu adalah penilaian yang tidak baik terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi contohnya kalian mengatakan aku nggak mungkin bisa berhasil, aku selalu gagal dalam semua hal. Itu untuk contoh dari pandangan negatif. Lalu ada sikap antipati, yaitu penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. Contohnya aku malas banget duduk satu kelompok sama dia gitu, dia itu nyebelin dan sok pintar. Itu contoh yang kedua. Dan yang terakhir itu adalah generalisasi yang keliru, yaitu proses yang membentuk simpulan umum dari suatu kejadian, hal dan sebagainya, tapi tidak didasarkan pada data atau bukti yang cukup. Jadi kesimpulannya itu dia menjadi menyesatkan gitu atau salah. Contohnya misalkan ngomong dia itu orang kaya ya, pantas saja sombong gitu. Jadi jika kalian sering berprasangka negatif, bisa menggunakan ada yang namanya teori konseling kognitif dengan teknik reframing. Jadi teori konseling kognitif ini adalah proses untuk mentreatment pikiran dengan menggunakan prosedur, tujuan, prinsip, asas, teknik, serta menggunakan skill konseling terhadap prasangka negatif dengan yang tanda prasangka negatif itu yaitu ada pandangan negatif, sikap antipati, dan generalisasi yang keliru. Sementara teknik reframing itu adalah proses memberikan treatment kepada individu yang bertujuan untuk mengubah cara pandang negatif terhadap suatu situasi atau orang lain dengan mengganti kerangka berpikirnya menjadi lebih positif atau netral tanpa mengubah fakta yang ada. Jadi di sini ada yang mau sharing, siapa yang sudah pernah berprasangka negatif mungkin bisa angkat tangan. Saya Bu. Iya, silakan. Dulu tuh saya pernah punya teman pendiam. Terus saya cerita sama teman saya juga yang teman dekat saya mikir teman saya yang pendiam nih sombong, sama mungkin dia nggak suka bergaul gitu. Itu prasangka buruk ya. Iya, baik. Ayu, itu benar sekali, itu berprasangka buruk atau negatif. Nah, Ayu bisa mengurangi dengan menggunakan teknik reframing ini. Jadi Ayu bisa mengganti pandangan negatif Ayu dengan mengatakan mungkin Ayu mengatakan dia pendiam karena mungkin perlu waktu untuk nyaman sama orang baru, dan bukan berarti dia itu sombong gitu. Apa bisa dipahami Ayu ya? Bisa Bu, terima kasih. Terima kasih. Jadi bisa jadi atau Ayu bisa menggantinya dengan bilang bisa jadi dia tipe orang yang lebih suka mengamati dulu sebelum bergaul gitu. Jadi siapa lagi yang mau cerita atau sharing mengenai berprasangka negatif ini? Mungkin ada yang pernah dulu. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini ya. Dan sebelumnya ini ada kuesioner, silakan diisi. Dan ini untuk menjadi bahan evaluasi di pertemuan berikutnya dan dikumpul paling lambat nanti sore ya.
Baik, untuk saat ini sampai di sini dulu karena tidak ada lagi yang mau ingin sharing ya, kita cukupkan. Sebelum kita tutup, kepada yang bertugas mungkin bisa memimpin doa. Baik, mari kita tutup perkuliahan ini dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas ilmu yang telah kami pelajari hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkan dan menjaga ilmu ini dengan bijak. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang dan pertemukan kami kembali dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Doa selesai. Baik, kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengaturkan para santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.